Selamat datang dalam perjalanan menjelajahi keanehan planet kita. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Anda mengunjungi tempat-tempat yang terlihat sangat aneh, seolah-olah diubah secara digital. Jauh 300 meter di bawah kota Naicha, Meksiko, tersembunyi ruang alami paling spektakuler, sekaligus mematikan, Gua Kristal. Ditemukan secara tak sengaja oleh penambang pada tahun 2000, gua ini menyimpan kristal gipsum alam terbesar di bumi. Balok-balok kristal tembus pandang ini membentang tak beraturan seperti arsitektur alien, dengan panjang melampaui 10 meter dan berat puluhan ton. Monster kristal ini lahir dari geologi hidrotermal yang ekstrim. Ruang magma memanaskan air tanah kaya mineral hingga suhu stabil 50 hingga 60 derajat Celcius selama ratusan ribu tahun, menciptakan inkubator alami yang sempurna bagi pertumbuhan kristal. Namun, kecantikannya mematikan. Dengan suhu di atas 50 derajat dan kelembapan nyaris 100%, manusia bisa tewas kurang dari 1 jam tanpa pakaian pendingin khusus. Kini, operasi tambang telah dihentikan dan gua kembali terendam air tanah. Ironisnya, perendaman inilah yang justru menyelamatkan dan melestarikan mahakarya geologis tersebut dari kehancuran. Jauh di pegunungan Kazakhstan Tenggara pada ketinggian 2000 meter, tersembunyi Danau Kaindi. Sebuah keajaiban surrealis yang seakan membekukan waktu. Dari kejauhan, danau ini memamerkan hamparan air biru jernih dengan batang-batang pohon cemara mati yang menjulang kaku dari kedalaman, seolah ditenggelamkan oleh sihir kuno. Kenyataannya, lanskap magis ini lahir dari gempa bumi dahsyat pada tahun 1911. Guncangan tersebut memicu tanah longsor yang menyumbat ngarai, menciptakan bendungan alami yang perlahan menenggelamkan hutan cemara di dasar lembah. Keajaiban utamanya terletak pada suhu air gletser yang sangat dingin sepanjang tahun. Bertindak layaknya lemari es raksasa, air es ini menghentikan proses pembusukan kayu, mengawetkan batang, cabang, hingga jarum daun di bawah air secara sempurna. Kini, danau ini menjadi magnet bagi para penyelam ekstrim yang ingin menjelajahi ilusi optik memukau di bawah permukaan. Ini adalah monumen alam sejati, sebuah hutan yang direnggut gempa dan diawetkan selamanya oleh pelukan air es. Kita menyeberang ke Pulau Flores, Indonesia, tempat Gunung Kelimutu berdiri megah setinggi 1.600 meter. Gunung berapi ini terkenal di seluruh dunia bukan karena letusannya, melainkan fenomena magis di puncaknya. 3 danau kawah berdampingan yang mampu berubah warna secara misterius dan independen. Terpisahkan dinding tebing tipis, danau-danau ini bisa berwarna biru pekat, hijau toska, hingga merah darah atau hitam pekat di saat bersamaan. Sementara masyarakat lokal meyakininya sebagai tempat peristirahatan arwah, sains mengungkap mahakarya ini sebagai reaksi geokimia raksasa yang terjadi secara real-time. Gas vulkanik seperti sulfur dioksida yang merembes dari dasar bereaksi hebat dengan mineral terlarut seperti besi dan mangan. Reaksi kimia ekstrim, tingkat oksidasi, dan curah hujan menggeser spektrum warna ini tanpa jadwal yang pasti, bisa dalam hitungan bulan atau tahun. Gunung Kelimutu adalah kanvas geologis hidup, membuktikan bahwa proses vulkanik di bawah kerak bumi tak pernah berhenti melukis wajah planet kita. Kita bergerak ke utara menuju dinginnya musim dingin Kanada, tepatnya ke Danau Abraham di Alberta. Saat puncak musim dingin, danau ini menyajikan fenomena alam yang magis. Ribuan piringan putih bertumpuk yang terperangkap di bawah lapisan es sebening kaca. Piringan surrealis ini sebenarnya adalah gelembung gas metana yang membeku. Danau ini adalah waduk buatan yang menenggelamkan lembah pada tahun 1972. Di dasar danau, sisa vegetasi membusuk dan dimakan mikroorganisme yang melepaskan gas metana. Jika di musim panas gas ini bebas menguap, di musim dingin suhu ekstrim membekukan permukaan danau dari atas ke bawah. Akibatnya, gelembung yang berusaha naik terperangkap berulang kali dalam lapisan es yang menebal, menciptakan kolom vertikal bak ubur-ubur es putih susu. Meskipun indah, fenomena musiman ini menuntut kewaspadaan ekstra. Ketebalan esnya tidak terduga, dan gas metana di dalamnya sangat mudah terbakar. Saat musim semi tiba, es akan mencair, membebaskan gelembung ke atmosfer, dan melenyapkan ilusi magis tersebut tanpa sisa. Di sudut barat laut Provinsi Hunan, tersembunyi sebuah lanskap yang menentang logika, Pegunungan Tianzi. Jauh dari citra pegunungan bersalju biasa, tempat ini lebih menyerupai kota pencakar langit dari batu purba yang terbengkalai.
Kawasan seluas 30.000 hektar ini didominasi oleh lebih dari 3.000 pilar batu pasir kuarsa tegak lurus yang menembus langit hingga ketinggian 400 meter. Arsitektur mustahil ini mulai terbentuk 400 juta tahun lalu. Dipahat dengan sabar oleh air hujan dan siklus suhu ekstrim, batuan lunak perlahan terkikis habis, menyisakan menara-menara kuarsa keras yang berdesakan di atas lembah berhutan lebat. Keanehan Tianxi memuncak saat kabut tebal menyelimuti lembah. Dasar pilar-pilar ini lenyap, menciptakan ilusi optik menakjubkan seolah menara batu bertahtakan rimbunnya pohon ini melayang bebas di udara. Dinamai dari julukan pemimpin pemberontak kuno yang berarti putra surga, mahakarya ini adalah warisan abadi yang dipahat tanpa henti oleh air, gravitasi, dan waktu. Selanjutnya, kita menuju tempat paling tidak bersahabat di bumi, Pulau Ross, Antartika. Di tengah badai salju mematikan, berdirilah Gunung Erebus. Menjulang setinggi 3.800 meter, ini adalah gunung berapi aktif paling selatan di planet kita yang menyimpan danau lava mendidih. Namun, keajaiban sesungguhnya bukan pada lavanya, melainkan pada menara-menara es berongga raksasa yang mengelilingi lubang gas di sekitarnya. Struktur surrealis ini lahir dari pertemuan dramatis antara panas neraka vulkanik dan dingin absolut kutub. Saat gunung berapi bernapas, uap panas menyembur dari retakan tanah. Menyentuh udara Antartika yang membeku, uap tersebut seketika mengembun dan membentuk deretan cerobong asap murni dari es setinggi 10 meter. Menakjubkannya, di dalam rongga cerobong yang hangat ini, ilmuwan menemukan kehidupan mikrobial ekstrim. Lanskap Gunung Erebus bagaikan planet asing, menjadi monumen nyata bagaimana pertarungan dua suhu yang ekstrim, mampu memahat arsitektur alam yang tampak mustahil dan di luar nalar. Di tengah kerasnya Gurun Namib, tersembunyi sebuah anomali surrealis bernama Death Valley atau Dataran Mati. Tempat ini menyajikan kontras pemandangan yang menakjubkan. Lantai tanah liat seputih tulang, bukit pasir raksasa berwarna merah jingga, dan kerangka pohon yang menghitam bak arang di bawah langit biru tua. Kisah tempat ini dimulai ratusan tahun lalu ketika banjir melanda cekungan, menciptakan oase sementara tempat pepohonan Camelthorn berakar dan tumbuh subur. Namun, alam gurun sangatlah kejam. Pergeseran bukit pasir oleh angin akhirnya memblokir aliran sungai, mengeringkan cekungan tersebut dengan cepat. Disinilah keanehan terjadi. Alih-alih membusuk, pepohonan yang kini berusia 600 hingga 900 tahun itu justru terawetkan sempurna oleh iklim ekstrim Gurun Namib yang tanpa curah hujan dan kelembapan. Berdiri tegak dan terpelintir di atas endapan garam putih, Death Valley bukanlah sekadar hutan mati. Ini adalah mahakarya alam memukau yang membeku abadi dalam keseimbangan waktu. Dari Afrika, kita menyeberang ke Australia Barat, tepatnya ke Gurun Pinnacles di Taman Nasional Nambung. Lanskap seluas 17.000 hektar ini dipenuhi ribuan pilar batu kapur pucat yang menyembul dramatis dari hamparan bukit pasir keemasan. Jutaan tahun lalu, daratan gersang ini adalah dasar laut dangkal tempat cangkang organisme laut menumpuk dan memadat menjadi lapisan batu kapur. Saat laut menyusut, angin pesisir mengubur daratan ini dengan pasir. Di bawah tanah, air hujan yang sedikit asam perlahan melarutkan bagian batu kapur yang lunak. Ribuan tahun kemudian, angin menyapu habis lapisan pasir penutupnya, menyingkap pilar-pilar batu keras setinggi hingga 3-5 meter yang tak tergerus. Dari kejauhan, formasi misterius ini menyerupai reruntuhan kota kuno atau nisan di kuburan alam. Saat senja, bayangannya menciptakan pola geometri memukau, membuktikan bahwa lanskap gersang ini sejatinya adalah kerangka lautan purba yang dipahat sabar oleh waktu, kimia, dan angin. Kita meninggalkan Tiongkok menuju kekosongan magis di Gurun Atacama, Chili. Pada ketinggian ekstrim melampaui 4.000 meter di pegunungan Andes, tersembunyi Salar de Tara. Berbeda dari dataran garam putih pada umumnya, lanskap surrealis dan minimalis ini memadukan laguna dangkal, dataran mineral luas, dan bebatuan monolitik raksasa. Bintang utama di hamparan sepi ini adalah Monjes de la Pachana, pilar-pilar batu vulkanik besar yang diukir tanpa ampun oleh angin gurun. Berdiri tegak di tengah dataran datar, monolit-monolit ini tampak seperti reruntuhan kuil peradaban alien. Di sela-selanya, genangan air bertindak bak cermin sempurna yang memantulkan langit biru tanpa awan, tempat di mana kawanan flamingo mencari makan. Wajah asing Salar de Tara dipahat oleh kekuatan tektonik dan vulkanik purba selama jutaan tahun. Tanpa pemukiman dan infrastruktur, alam di sini dilucuti hingga ke elemen paling dasarnya, batu, garam, air, dan langit.
Di sisi timur Sierra Nevada, California, terhampar Danau Mono, perairan purba berusia 700.000 tahun. Danau asin raksasa tanpa saluran keluar ini menyimpan lanskap surrealis, bak terumbu karang di tengah gurun, ratusan menara tufa pucat yang menjulang ganjil dari garis pantainya. Menara-menara batu kapur berpori ini bukanlah hasil erosi, melainkan dipahat oleh reaksi kimia di bawah air. Saat mata air tawar kaya kalsium menyembur dari dasar dan bertemu air danau yang sangat basah, kalsium karbonat mengendap dan tumbuh perlahan menjadi cerobong batu padat. Kastil bawah air ini terungkap akibat campur tangan manusia. Pengalihan air masif untuk kota Los Angeles pada era 1940-an menyusutkan permukaan danau hingga 13 meter. Menakjubkannya, meski memiliki pH ekstrim, danau ini dihidupi jutaan udang dan lalat yang menjadi prasmanan bagi burung migran. Kini, berkat upaya konservasi, air perlahan naik, siap memeluk kembali sejarah geologis yang luar biasa ini. Masih di Amerika Serikat, kita bergerak menuju isolasi total di kedalaman Monumen Nasional Vermilion Cliffs, Arizona Utara. Di tempat terpencil inilah tersembunyi Kantong Pucat, sebuah keajaiban geologis warisan periode Jurassik yang berusia 190 juta tahun. Berbeda dari ngarai atau tebing menjulang, pesona Kantong Pucat merayap rendah di atas tanah. Kekuatan magisnya terletak pada tekstur visual dan pola pusarannya yang memukau. Jutaan tahun lalu, lautan bukit pasir gurun dikompresi oleh tekanan bumi menjadi batu pasir padat. Seniman alam, erosi angin dan air, kemudian menyingkap lapisan internalnya yang terpelintir. Oksidasi besi melukiskan guratan merah dan oranye pekat, kontras dengan pita putih pucat yang minim zat besi. Hasilnya adalah lanskap memukau tanpa sudut tajam, menyerupai ombak lautan yang dibekukan menjadi batu. Mencapai mahakarya abstrak ini menuntut kendaraan 4x4 melintasi medan berpasir yang ganas. Perjalanan kita berlanjut ke Amerika Serikat, menembus jantung sistem vulkanik Yellowstone. Di sepanjang aliran tenang Sungai Gibbon, tersembunyi area panas bumi ganjil, bernama Chocolate Pots, panci coklat, mematahkan ekspektasi tentang teras silika putih bersih atau mata air berwarna-warni khas Yellowstone. Area ini justru didominasi endapan mineral tebal berwarna coklat karat pekat. Dari kejauhan, formasinya tampak memukau bagaikan tumpahan galon coklat leleh raksasa yang menyelimuti bebatuan. Rahasia di balik lanskap surrealis ini adalah reaksi kimianya. Mata air mendidih di sini membawa konsentrasi zat besi terlarut yang sangat tinggi dari perut bumi. Saat menyentuh oksigen, proses oksidasi ekstrim memicu pembentukan karat secara masif dan cepat. Hasilnya adalah gundukan mineral padat yang basah, mengkilap di dekat lubang didih, dan mengering retak saat menjauh. Meski tanpa semburan geyser raksasa, lelehan air syarat besi ini mampu mewarnai arus sungai menjadi kemerahan, menjadi bukti nyata betapa kompleksnya variasi kimiawi di atas kaldera vulkanik Yellowstone. Jauh di jantung Chili Utara, tersembunyi Valle de la Luna atau Lembah Bulan. Bentang alam di Gurun Atacama ini begitu asing hingga NASA menjadikannya lokasi uji coba robot penjelajah Mars. Berada di ketinggian 2.400 meter, lembah ini adalah monumen kekeringan absolut tanpa curah hujan selama puluhan tahun. Lanskapnya sama sekali tidak menyerupai gurun pasir biasa. Di sini, Anda disambut punggung bukit bergerigi tajam, tanah berkerak garam putih, dan bebatuan berwarna krem hingga merah tua yang terbakar. Tanpa tumbuhan, hewan, maupun sungai, daratan tandus ini berpadu kontras dengan langit biru tanpa awan. Keanehan surrealis ini lahir dari tabrakan tektonik epik jutaan tahun lalu yang melipat kerak bumi. Erosi angin yang abadi, kemudian memahat formasi raksasa, seperti cekungan amfiteater dan pilar soliter Tres Marias. Fluktuasi suhu ekstrim menyisakan lanskap yang seolah membekukan gelombang batu, sebuah kerangka bumi telanjang yang murni dipahat oleh alam. Itulah tempat-tempat paling aneh di bumi, rangkaian keajaiban yang membuktikan betapa luar biasa, ekstrim, dan kreatifnya planet yang kita huni ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.